Rasemi terlambat pulang ke asrama pendidikannya di kaki Bukit Pangi di desa Sidatega. Dan Acarya Siwanata marah. Tapi akhirnya Rasemi diampuni kesalahannya. Rasemi membaringkan tubuhnya di atas ranjang di wismanya yang terletak paling ujung. Dia tidak segera tidur. Pikirannya melayang. Baru pertama kali itu dia bertemu dengan tokoh kerajaan Majapahit yang bernama Sang Ramapati atau Sang Mahapati atau dia Halayuda. Gusti Ramapati, pria agung satu itu memang luar biasa. Dia orang hebat, lidahnya tajam, dan perkataannya tegas serta berwibawa. Kukira negeri Majapahit ini di bawah bayangan kekuasaan Gusti Ramapati. Ibarat seekor singa. Beliau memang sudah tua, tapi taringnya masih tajam dan berkilat-kilat. Oh, Rakai Kembar. Monyet kau, Rasemi. Kemana saja kau? Aku terpaksa pulang sendirian. Bukankah aku sudah menitipkan pesan pada Nyai Caparu? Aku pergi ke kota Raja Majapahit. Mau apa kau ke kota Raja Majapahit? Dasar pemuda desa. Kau pasti hanya akan melihat-lihat keramaian saja. Silakan masuk, Rakai Kembar. Jangan berdiri di depan pintu. Kau melanggar tata tertib asrama pendidikan ini, Rasemi. Apa kau tidak kena marah guru? Ya, sedikit. Tapi beliau sudah mengampuni kesalahanku, Rakai Kembar. Seharusnya kau dimasukkan ke kandang Wijung. Untung kau diampuni. Mengapa kau tidak masuk dulu? Ayo, masuklah. Kita bicara di dalam. Tidak. Aku sudah mengantuk. Rasemi. Kenapa? Bagaimana dengan Nyai Caparu? Jalirmu yang cantik itu. Apakah dia memuaskan? Aku senang seorang wanita yang lembut, sekalipun dia seorang jalir. Kalau aku lebih senang seekor kuda betina yang nakal. Lebih nakal, lebih liar. Rasanya lebih menyenangkan. Sudahlah, Rasemi. Selamat malam. Suasana sangat menyenangkan. Langit cerah di hari Buddha yang cerah. Matahari bersinar hangat di desa Tumpih Angin. Para jalir sudah rapi berdandan, dan mereka duduk di serambi pondok sambil bersenda gurau menunggu para langganan. Nyai Caparu tidak kelihatan bersama mereka. Rupanya dia masih mengurung diri di ruangan biliknya. Caparu? Caparu? Kau Caranaka? Mengapa kau tidak keluar? Berkumpul bersama teman-teman? Tidak, Caranaka. Aku di sini saja. Kau pasti sedang menghadapi persoalan. Ya, kau benar. Ini adalah persoalan pribadi, Caranaka. Dan aku akan menyelesaikannya sendiri. Apakah soal Rasemi? Laki-laki yang pintar berkata-kata itu? Aku tidak ingin melibatkanmu, Caranaka. Sudahlah, ini tidak ada hubungannya dengan persahabatan kita. Ini adalah benar-benar persoalan pribadiku. Kalau kau masih menganggapku sebagai seorang teman, kau pasti mau berterus terang padaku. Benar bukan? Pasti persoalan Rasemi. Dia berjanji mau datang. Lidah seorang laki-laki bercabang dua, Caparu. Masa kau tidak tahu? Aku percaya padanya. Dia pasti datang. Seharusnya dia sudah datang, bukan? Semua mulut laki-laki berbau busuk. Omongannya tidak bisa dipercaya. Laki-laki itu makhluk yang berpenyakitan. Mereka senang disanjung, dipuja, dibombong hatinya. Mereka senang dikatakan sebagai seorang laki-laki yang jantan. Aku tidak pernah percaya kepada mereka. Aku tidak pernah benar-benar menyukai laki-laki, kecuali uangnya. Caranaka, janganlah menipu dirimu sendiri.
kau pasti tahu bahwa uang bukan segala-galanya. Kita sebenarnya juga masih membutuhkan cinta. Kita membutuhkan kasih sayang. Kita membutuhkan pernyataan-pernyataan yang tulus dari seorang laki-laki. Caparu, aneh sekali kau ini. Setelah sekian lama menjadi seorang jalir, tiba-tiba kau mengucapkan kata-kata cinta. Sadarlah Caparu, bukalah matamu dan lihat siapa kita ini sebenarnya. Jangan mau dibawa mimpi laki-laki seperti Rasemi. Kau pasti akan menyesal nanti. Kasihan kau Caparu. Sudahlah, lupakan saja orang itu. Marilah kita hidup seperti biasanya. Kita bukanlah wanita-wanita yang sama sekali gagal. Kita masih mempunyai harapan. Kita bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk persediaan hari tua. Jangan lagi memikirkan cinta, Caparu. Laki-laki yang datang ke tempat ini tidak untuk memberikan cinta kepada kita. Dia hanya membutuhkan hiburan. Dan untuk itu, dia harus membuka kocek uangnya. Sudahlah, Caranaka. Sekalipun kita adalah seorang jalir, seorang wanita kotor, seorang perempuan berdebu, tapi bukankah sesungguhnya kita masih manusia biasa? Kita masih mempunyai hati. Kita masih mempunyai perasaan. Kita mempunyai naluri seperti wanita-wanita yang lain. Kalau kita dapat membersihkan tubuh kita ini, kalau kita dapat menghapus kotoran yang melekat di dalam hidup kita selama ini, bukankah kita bisa kembali menjadi wanita yang baik-baik? Apakah itu ada gunanya, Caparu? Ada Caranaka. Kita jangan munafik. Kita berada di tempat ini karena terpaksa. Kita dipaksa oleh keadaan. Tak seorang pun wanita di muka bumi ini bercita-cita menjadi pelacur atau jalir. Semua itu karena keadaan. Kalau begitu, terserah padamu, Caparu. Kau mempunyai kebebasan. Kau mempunyai hak untuk memilih jalan hidupmu sendiri. Caranaka, kau adalah sahabatku. Selama ini, kita selalu bersama-sama dalam suka dan duka. Kita makan bersama-sama. Kita tidur bersama-sama di kubangan lumpur. Hatiku sedih sekali, Caranaka. Pada akhirnya, kita harus berpisah. Caparu, apa maksudmu? Aku akan pergi meninggalkan tempat ini, Caranaka. Aku akan pergi mengikuti Rasemi. Aku tidak tahu apakah pilihanku ini akan dapat merubah hidupku, atau barangkali justru menghancurkan hidupku. Entahlah. Tapi memang aku harus pergi. Aku tidak bisa selamanya menjadi seorang jalir. Caparu. Caparu sahabatku. Caranaka. Aku minta bantuanmu, Caranaka. Kau harus dapat merahasiakan kepergianku. Jangan berkata kepada siapa-siapa. Jangan sampai Bibi Wangking mendengar. Aku ingin pergi dengan tenang dan damai. Jangan sampai terjadi keributan. Caranaka. Caparu. Selamat tinggal, Caranaka. Selamat jalan, Caparu.
Mudah-mudahan kau tidak salah memilih jalanmu. Mudah-mudahan Rasemi tidak mengecewakanmu. Dua orang wanita jalir, dua orang sahabat itu berpelukan erat. Nyai Caparu dan Caranaga bertangis-tangisan karena mereka harus berpisah. Nyai Caparu menghapus air matanya sebelum kemudian melangkah pergi meninggalkan ruangan bilik. Dia berjalan diam-diam melewati pondok belakang. Caranaga mengawasi dari kejauhan sampai tubuh Nyai Caparu lenyap di balik pohon-pohon perdu. Caparu. Dia sudah seperti adik kandungku sendiri. Kasihan kau, Caparu. Mudah-mudahan nasibmu menjadi lebih baik. Aku benar-benar merasa kehilangan. Aku telah kehilangan seorang adik yang manis. Tuan Rasemi? Aku sudah lama menunggu di pepohon ini, Nyai Caparu. Aku hampir tidak sabar lagi. Tuan, saya sendiri sudah hampir putus asa. Saya sudah beberapa kali datang kemari. Dan saya masih belum dapat melihat kehadiran Tuan. Saya kira Tuan mengingkari janji. Kau tidak perlu cemas lagi. Lihatlah, aku sudah datang menjemputmu. Iya Tuan. Sekarang hati saya sudah menjadi tenang. Tenang sekali. Tuan telah memberikan seberkas harapan di dalam hidup saya. Kita tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Apakah tidak ada yang tahu kau meninggalkan pondokmu, Nyai Caparu? Bagaimana dengan Bibi Wangking? Saya pergi diam-diam, Tuan. Hanya Caranaga yang tahu. Tapi dia berjanji tidak akan membocorkan kepergian saya. Sudahlah. Ayo kita berangkat. Iya. Kita jangan melewati jalan depan. Kita menyusuri sungai kecil ini. Aku sudah tahu jalannya. Rasemi menuntun Nyai Caparu, dan mereka berjalan menyusuri tepian sungai yang bening airnya. Mereka melangkah di sela-sela batu. Suatu saat Nyai Caparu terpeleset dan hampir jatuh, tapi Rasemi buru-buru mendekapnya. Nyai Caparu tersenyum, dan mereka kembali melangkah perlahan-lahan. Bangunan-bangunan pondok semakin jauh. Tiba-tiba Nyai Caparu menarik tangan Rasemi, dan mereka berhenti di bawah pohon rindang. Ada apa? Mengapa berhenti? Entahlah, Tuan Rasemi. Hati saya sedih sekali. Apakah kau merasa berat meninggalkan kehidupan seorang jalir? Saya sudah lama menjadi seorang jalir. Lalu? Sudut desa Tumpi Angin adalah dunia saya. Saya biasa hidup bersama teman-teman. Saya bergurau bersama mereka sepanjang malam. Kami bicara tentang bermacam-macam hal. Tentang laki-laki, tentang bubur wangi, tentang kain tenunan yang indah, dan tentang masa depan yang tidak pasti. Saya tahu, saya sadar bahwa saya selama ini hidup terkubur di lembah yang hitam.
Tapi saya sudah lama tinggal di situ. Saya benci kehidupan seorang jalir. Tapi bagaimanapun juga, saya pernah akrab dengan kehidupan itu. Sudahlah, perpisahan memang menyedihkan. Tapi kau harus menatap ke depannya, Caparu. Biarlah masa lalu tertinggal di belakang. Sekarang kau sedang berjalan bersamaku. Menuju masa depan yang lebih baik, yang lebih cerah, yang lebih pasti. Ya? Tuan Rasmi. Iya. Entah mengapa, tiba-tiba saya menjadi ragu-ragu. Apakah saya dapat mempercayai Tuan Rasmi? Sekarang ini aku sedang membuktikan bahwa sudah sepantasnya kau percaya padaku, Nyai Caparu. Berilah aku kesempatan untuk membuktikan cintaku. Tuan Rasmi. Tuan Rasmi. Nyai Caparu memeluk Rakuti erat-erat. Mereka berdekapan sesaat lamanya. Rakuti membelai rambut Nyai Caparu sambil mencium pipinya yang lembut. Sesaat mereka terlena dalam dekapan yang hangat. Mereka tidak menyadari bahwa ada dua orang laki-laki mengintai dari balik semak belukar. Pada saat Rasmi menarik tangan Nyai Caparu dan mereka bermaksud meneruskan perjalanan, dua orang laki-laki itu melompat ke depan mereka. Siapa mereka ini, Nyai Caparu? Hati-hati, Tuan Rasmi. Mereka adalah kaki tangan Bibi Wangking. Bibi Wangking pasti sudah mengetahui bahwa saya melarikan diri. Caparu! Ayo, kembali ke pondok. Jangan bodoh, Caparu. Kau tidak mungkin melarikan diri, Caparu. Nyai Caparu akan pergi bersamaku. Kau seorang langganan kurang ajar. Sekalipun kau berada di tempat pelacuran, kau harus mengikuti tata tertib. Kami disuruh Bibi Wangking membawa Caparu kembali ke pondoknya. Dia harus bekerja seperti biasa, seperti teman-temannya. Dia seorang jalir di sini. Dia tidak boleh dibawa kemana-mana. Aku harus pergi. Katakan kepada Bibi Wangking bahwa aku akan pergi bersama Tuan Rasmi. Aku berhenti menjadi seorang jalir. Tidak semudah itu. Kau sudah banyak berhutang budi kepada Bibi Wangking. Aku tidak tinggal dengan percuma di tempat ini. Aku juga menghasilkan uang. Jangan banyak ngomong. Ayo cepat. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Apa? Kau mengancam kami? Lihatlah. Tempat ini sepi. Kami dapat membunuh dan menguburkanmu di tempat ini tanpa seorang pun tahu. Mengerti? Kau tidak akan bisa melakukannya, kecuali kau ingin berurusan dengan pemerintah Majapahit. Pemerintah Majapahit? Iya. Apa hubungannya dengan pemerintah Majapahit? Jangan percaya. Dia hanya bermaksud menakut-nakuti kita. Ayo, kita seret saja Caparu. Kalau laki-laki itu berani menghalang-halangi kita, kita tebas batang lehernya. Ayo. Dengar, saudara. Tidak ada perlunya aku mengancam orang-orang seperti kalian. Aku tahu siapa kalian. Kalian hanyalah kaki tangan seorang mucikari, seorang germo. Tapi sekali lagi kuperingatkan, jika kalian berani mencegah niatku membawa pergi Nyai Caparu, kalian pasti akan menyesal. Catat baik-baik. Namaku Rasmi. Aku datang ke tempat ini mengemban tugas dari seorang pembesar kerajaan Majapahit. Kau boleh percaya, boleh tidak. Tapi aku tidak sedang bermain-main. Lihatlah. Di dalam kantong ini ada 30 kepeng uang perak murni.
Ambillah. Berikan sebagian pada Bibi Wangking sebagai ganti rugi. Apakah aku bisa mempercayai kata-katamu? Ya, kalau kau bisa bersikap hati-hati, kau pasti mempercayai aku. Nah, terimalah. Benarkah isinya 30 keping uang perak murni? Kau boleh menghitungnya. Sekarang biarkan kami pergi. Ayo, Nyai Caparu. Tunggu. Terima kasih, Tuan Rasemi. Iya. Kami akan menyampaikan kata-kata Tuan kepada Bibi Wangking. Kalau Bibi Wangking masih penasaran, dia boleh menyusul ke kota Raja Majapahit. 2 orang laki-laki kaki tangan Bibi Wangking mencegat perjalanan Rasemi. Tapi Rasemi dapat menundukkan mereka dengan kata-kata yang tenang, tegas dan berwibawa. 2 orang laki-laki itu segera pergi. Mereka nampak gembira sekali memperoleh 30 keping uang perak murni. Sementara itu, Rasemi dan Nyai Caparu masih terus berjalan. Mereka semakin jauh meninggalkan desa Tumpih Angin. Kita berhenti sebentar, Tuan Rasemi. Kau memang kelihatan lelah, Nyai Caparu. Mungkin kau tidak biasa lagi berjalan jauh. Bukan soal itu, Tuan. Ada apa? Aku melihat kebimbangan lagi di matamu. Tuan tidak pernah mengatakan sebelumnya bahwa kita akan pergi ke kota Raja Majapahit. Kita akan mempunyai masa depan yang baik dan cerah di sana. Tuan sepertinya sudah merencanakan segala sesuatunya. Dan Tuan tidak pernah mengatakan apa-apa kepada saya. Tuan benar. Sekarang hati saya menjadi bimbang lagi. Ya, kecuali kalau Tuan Rasemi mau berterus terang kepada saya. Dengarlah, Nyai Caparu. Aku memang telah merencanakan sesuatu. Tuan, seharusnya Tuan jangan diam saja. Bukankah Tuan berjanji akan mengawini saya? Tapi mengapa Tuan diam-diam menyusun rencana sendiri? Saya kira ini tidak adil, Tuan. Dengar dulu, Nyai Caparu. Dengar dulu perkataanku. Sekarang aku akan menceritakan kepadamu. Kau nanti akan mengerti. Ya, mudah-mudahan kau bisa memahami niat baikku ini, Nyai Caparu. Coba katakan, aku telah berjanji apa padamu? Tuan berjanji akan mengangkat saya dari lubang lumpur yang hina. Benar? Tuan juga berjanji akan mengawini saya. Tuan meletakkan setumpu harapan di depan pintu hidup saya. Apakah semua itu hanyalah janji-janji atau harapan-harapan kosong? Oh tidak, itu bukan harapan kosong, Nyai Caparu. Bukan janji-janji kosong. Aku memang akan mengangkatmu dari lubang lumpur yang gelap. Aku akan mengawinimu. Kau akan menjadi istriku, Nyai Caparu. Tapi sayang sekali. Apa, Tuan? Sayang sekali? Tuan Rasemi jangan main-main. Saya sudah bersedia meninggalkan jejak hidup saya yang lama. Dan sekarang apakah saya akan berhadapan dengan seorang pembohong? Tunggu dulu, Nyai Caparu. Tenanglah. Aku mempunyai persoalan yang cukup berat. Persoalan apa? Sekarang ini aku tidak mempunyai pekerjaan. Aku hanyalah seorang pemuda pengangguran. Ya, aku tidak mungkin mengawinimu dalam keadaan seperti ini, Nyai Caparu. Aku tidak ingin melihatmu hidup menderita, hidup melarat, serba kekurangan. Tuan tidak usah khawatir. Yang penting, Tuan menepati janji Tuan. Saya bersedia hidup melarat, Tuan. Jangan nekat seperti itu, Nyai Caparu. Aku tidak ingin mengangkatmu dari lubang lumpur yang hitam, tapi kemudian menceburkan dirimu ke lubang kotoran yang lain. Aku tidak ingin menghidupimu dengan bekal seorang pengangguran. Aku adalah seorang laki-laki. Aku juga mempunyai harga diri. Ya, jika aku mencintai seorang wanita, aku harus dapat membahagiakannya baik secara lahir maupun batin. Tuan bisa mencari pekerjaan yang pantas.
Jika Tuan berusaha dengan sungguh-sungguh, Tuan pasti akan berhasil memperoleh pekerjaan yang pantas. Tidak semudah itu, Nyai Caparu. Sekarang ini mencari pekerjaan yang pantas, mencari penghasilan yang cukup untuk keluarga, sama sulitnya mencari seekor semut api yang terselip di tumpukan jerami. Lalu bagaimana, Tuan Rasemi? Saya sudah terlanjur pergi. Saya sudah terlanjur kehilangan pekerjaan. Saya tidak mungkin kembali lagi ke desa Tumpih Angin. Saya malu. Nyai Caparu, jangan bicara sembarangan. Kau tidak perlu kembali ke desa Tumpih Angin dan menjalani pekerjaan hina itu. Lalu kita harus bagaimana? Tuan jangan membuat saya kebingungan. Saya seorang wanita. Saya sudah terlanjur percaya kepada Tuan. Begini, Nyai Caparu. Aku mempunyai hubungan dengan seorang pejabat kerajaan Majapahit. Kukira dia mau menolongku. Tapi sebelumnya tentu saja aku harus berbuat jasa padanya. Itulah sebabnya aku membutuhkan pertolonganmu, Nyai Caparu. Aku membutuhkan pengertianmu. Percayalah, kalau pejabat kerajaan itu mau berpaling kepadaku dan mau memberikan kesempatan, dalam sekejap aku akan memperoleh pekerjaan yang pantas. Ya, bisa saja aku diangkat sebagai penggawa kerajaan atau sebagai pegawai istana yang lain. Ya, tapi tentu saja semua itu harus kita lakukan dengan penuh pengorbanan. Aku membutuhkan pengorbananmu, Nyai Caparu. Maaf, Tuan Rasemi. Saya masih belum jelas. Pengorbanan macam apa yang akan Tuan inginkan dari saya? Semua ini untuk kebahagiaan kita. Iya. Pengorbanan apa yang Tuan inginkan dari saya? Aku ingin kau menjadi wanita persembahan. Wanita persembahan? Wanita persembahan? Rasemi kemudian menjelaskan apa arti wanita persembahan. Dia berkata dengan hati-hati sekali. Dia berusaha menjelaskan sambil menyembunyikan niat yang sesungguhnya. Nyai Caparu mendengarkan dengan penuh seksama. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah, matanya berkilat-kilat, dan bibirnya gemetaran. Cukup, Tuan. Cukup. Sekarang saya sudah tahu siapa Tuan Rasemi. Benar, apa yang dikatakan sahabat saya Caranaka. Semua laki-laki bermulut busuk. Tunggu, Nyai Caparu, tunggu dulu. Aku masih belum selesai. Tuan tidak perlu bicara lagi. Tidak perlu berkata-kata lagi. Sekarang saya tidak percaya pada Tuan Rasemi. Nyai Caparu, tunggu dulu. Nyai Caparu, aku bermaksud baik padamu. Sungguh, aku tidak mempunyai niat yang jahat. Sudahlah, Tuan Rasemi. Sudah. Bagaimana saya bisa percaya kepada Tuan lagi? Saya mohon, Nyai. Saya mohon kau bisa mengerti keadaanku. Keadaanku sedang terjepit sekarang ini, Nyai. Baik. Saya tahu Tuan sedang terjepit. Dan Tuan berusaha memperalat diri saya. Oh, itu hanya untuk sementara, Nyai. Tidak selama-lamanya. Sudah. Jangan bicara lagi. Saya tidak sudi mendengarkan kata-katamu. Kau sama saja dengan almarhum suamiku. Dulu dia juga sedang menganggur. Dia sedang ambruk. Lalu dia menjual diriku kepada laki-laki lain. Dan sekarang kau akan mengulanginya. Tidak. Aku tidak sudi mengikuti rencanamu. Rencana busuk. Lebih baik aku menjadi seorang jalir. Aku bisa bebas memilih laki-laki yang kusukai. Dan aku akan menikmati uang dari hasil jeripayahku sendiri. Wanita persembahan tidak dapat kau samakan dengan seorang jalir, Nyai Caparu. Wanita persembahan adalah wanita yang terhormat. Dan aku tidak bisa kau samakan dengan almarhum suamimu. Aku tidak bermaksud menjualmu kepada laki-laki lain, Nyai. Lidahmu berbisa, Rasemi. Kau berjanji akan mengawini aku.
Kau berjanji akan mengangkat derajatku dari lumpur yang hina. Tapi apa nyatanya? Apa? Kau akan menyerahkan aku kepada Sang Prabu Jayanegara. Apa bedanya? Apa bedanya menjadi gundik dan menjadi seorang jalir? Ingat, Nyai Caparu, Prabu Jayanegara tidak dapat kau samakan dengan laki-laki lain. Beliau adalah seorang raja. Beliau dapat mengubah nasib setiap orang di seluruh Majapahit ini. Cobalah kau jernihkan pikiranmu. Pikirlah baik-baik, Nyai. Kalau kau dapat menjadi gundik Sang Prabu Jayanegara, dalam waktu singkat pamormu akan bernyala-nyala. Kau bukan lagi tergolong wanita yang biasa. Kau bukan hanya bisa menolong dirimu sendiri, tapi kau juga bisa menolong orang lain. Kau akan mempunyai pengaruh, Nyai Caparu, dan kau bisa menggunakan pengaruhmu untuk menolongku. Nanti kalau aku sudah memperoleh pekerjaan yang layak, ya barangkali menjadi penggawa kerajaan atau barangkali menjadi seorang wedana, maka ya semuanya akan beres. Nah, barulah aku akan datang untuk mengawinimu. Tapi bagaimana saya bisa menempuh jalan ini? Saya hanyalah seorang wanita biasa. Saya tidak tahu bagaimana tata cara hidup di lingkungan istana. Saya bisa melakukan kesalahan. Oh, tidak. Saya tidak berani menjalankan rencana Tuan. Nyai, jangan bodoh, Nyai Caparu. Ini adalah kesempatan baik. Hanya dengan cara inilah kita bisa memperoleh masa depan yang cerah. Tuan telah mengecewakan hati saya. Saya kira Tuan Rasemi adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Tapi ternyata Tuan hanya ingin memperalat diri saya. Tidak, Nyai, tidak. Aku mencintaimu. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Aku ingin menjadikanmu seorang istri, tapi aku membutuhkan pekerjaan yang mapan. Masa kau tidak mengerti? Tapi aku tidak berani menjadi wanita persembahan. Aku tidak pernah tahu seperti apa masa depan seorang wanita persembahan. Kalau begitu, baiklah, Nyai. Aku sudah berusaha menawarkan sebuah rencana yang kupikir cukup baik. Tapi karena kau menolak, ya aku bisa apa? Baiklah, sekarang kau bebas. Kau boleh kembali ke desa Tumpih Angin dan menjadi seorang jalir. Nah, begini akhirnya bukan? Aku menyesal sekali. Aku menyesal mengapa aku mengikutimu. Aku benci. Aku benci padamu, Rasemi. Kau laki-laki busuk. Kau busuk. Hatimu busuk. Benar apa yang dikatakan Caranaga. Mengapa aku tidak mengindahkan peringatan-peringatannya? Sekarang aku menjadi susah sendiri. Hatiku tidak pernah sedih seperti sekarang ini. Pikiranku tidak pernah gelap seperti sekarang ini. Aku menyesal. Aku menyesal. Nyai Caparu, kalau saja kau mau percaya padaku, aku akan segera mengajakmu ke kota Raja Majapahit dan membawamu menghadap kepada Gusti Ramapati. Dan nanti Gusti Ramapati yang akan mengatur segala sesuatunya. Aku yakin, Nyai, kau mampu menjadi seorang wanita persembahan. Kau cantik, kau masih muda, dan kau mempunyai pengalaman yang cukup sebagai seorang wanita dewasa. Percayalah, Nyai, kau akan berhasil. Kita akan berhasil, Nyai. Tapi, ya, aku tidak ingin memaksamu. Sebenarnya aku bermaksud baik. Aku juga sangat menyesal karena telah membawamu pergi dari desa Tumpih Angin. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Ternyata kau tidak dapat memahami rencanaku. Baiklah, aku minta maaf, Nyai. Ya, Nyai Caparu, kalau kau ingin kembali ke desa Tumpih Angin, mari, aku antarkan. Biarlah aku yang menghadapi Bibi Wangking.
Tuan Rasemi. Oh, Nyai Caparu, rupanya rencana kita telah gagal di tengah jalan. Sayang sekali. Tuan Rasemi. Kenapa? Seandainya saya terima tawaran Tuan, apakah Tuan akan menepati janji Tuan? Oh, Nyai Caparu, biarlah dadaku ini ditembus ujung tombak jika sampai aku mengingkari janji, Nyai. Kalau begitu, baiklah. Saya sudah terlanjur pergi. Saya tidak tahu apakah saya akan bisa menjadi seorang wanita persembahan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi saya kira saya tidak mempunyai pilihan lain. Baiklah, saya terima tawaran Tuan. Ya, Nyai Caparu. Oh, Nyai Caparu, terima kasih atas pengorbananmu itu. Sudahlah, lepaskan dekapanmu. Mari kita terus berjalan. Baik, Nyai Caparu. Aku memang sudah berjanji pada Gusti Ramapati bahwa aku akan membawamu di hari Buddha ini. Ayolah, kota Raja Majapahit sudah tidak terlalu jauh dari sini. Bagus sekali, Rasemi. Ternyata kau menepati janjimu. Aku senang orang yang suka menepati janjinya. Janji adalah nama baik. Janji adalah kepercayaan. Itukah wanita yang kau maksudkan? Benar, Gusti Ramapati. Hamba mohon ampun kalau sekiranya wanita itu tidak memenuhi selera Gusti. Tidak, Rasemi. Kukira dia cukup cantik. Siapa namamu? Ampun, Gusti. Nama hamba Nyai Caparu. Caparu. Caparu artinya tempat sirih. Kukira namamu tidak begitu bagus. Sebaiknya namamu diganti yang lain yang lebih merdu kedengarannya. Sebaiknya diganti siapa ya, Rasmi? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba mengusulkan agar nama Nyai Caparu diganti Warapsari. Warapsari artinya bidadari yang cantik. Ampun, Gusti. Ini kalau sekiranya Gusti Ramapati setuju. Bagus. Aku setuju. Warapsari, sebuah nama yang cukup merdu. Nah, ingat Caparu, mulai sekarang namamu Warapsari. Di depan Gusti Prabu Jaya Negara nanti, kau tidak boleh menyebut-nyebut Nyai Caparu lagi. Namamu Warapsari. Ya? Baik, Gusti Ramapati. Hamba akan menjalankan perintah Gusti. Caparu. Warapsari. Apakah Rasemi sudah menjelaskan semuanya kepadamu? Kau dibawa kemari untuk dijadikan wanita persembahan. Sudah, Gusti. Tuan Rasemi sudah menjelaskan semuanya kepada hamba. Bagus kalau begitu. Panji Ketawang. Ya, Gusti Ramapati. Bagaimana dengan perempuan celaka itu? Maksudku, si Tangsu. Ampun, Gusti. Hamba masih belum bisa mengatasinya. Dia masih keras kepala. Bahkan sekarang ini, dia sama sekali tidak mau menyentuh makanannya. Bodoh. Dasar perempuan bodoh. Aku sudah tidak sabar lagi. Cepat pergi ke ruangan biliknya, Panji. Seret perempuan itu kemari. Naikkan ke atas kereta. Baik, Gusti Ramapati. Dan kau, Warapsari, malam ini juga kau dan si Tangsu akan dibawa ke desa Kapopongan. Gusti Prabu Jaya Negara mempunyai sebuah pesanggerahan di desa Kapopongan. Kalian berdua akan ditempatkan di sana. Ingat, Warapsari, janganlah kau membuat kecewa hati beliau. Beliau adalah Raja Majapahit. Kau harus dapat melayani beliau dengan sebaik-baiknya.
Jika kau membuat beliau kecewa, apalagi kau berani berbuat macam-macam, kau tidak akan pernah bisa kembali ke desa kelahiranmu. Kau dengar itu, Warapsari? Iya, Gusti Ramapati. Bagus. Hamba mendengar segala perkataan Gusti. Hamba akan berusaha menjadi wanita persembahan yang baik. Hamba akan berusaha dengan segenap kemampuan hamba, Gusti. Nah, Rawading, Rayuyu, aturlah segala sesuatunya. Aku mau istirahat. Sang Ramapati melangkah meninggalkan ruangan pendopo. Rawading segera menyiapkan sebuah kereta di halaman, sementara Panji Ketawang mengambil si Tangsu di ruangan biliknya. Nyai Caparu sedih sekali karena harus berpisah dengan Rasemi. Air matanya meleleh keluar membasahi pipinya yang halus. Rasemi berusaha menghibur hati wanita jalir itu. Dia meremas-remas jari jemari Nyai Caparu. Tapi sebenarnya hatinya bersorak gembira. Dia girang sekali karena rencananya berhasil. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah? Sementara itu, Panji Ketawang ditugaskan mengambil si Tangsu yang masih disekap di ruangan belakang. Mau apa kau datang lagi, Panji? Kali ini aku datang tidak untuk membujukmu, si Tangsu. Aku sudah bosan membujukmu, merayumu. Kau memang seorang wanita yang bodoh. Otakmu picik. Aku lebih senang kalau kau tidak menemuiku lagi. Cepat, pergi dari sini. Tidak, si Tangsu. Aku tidak akan pergi. Aku tidak sudi bicara denganmu lagi, Panji. Aku datang tidak untuk bicara denganmu. Kalau begitu, cepat, tinggalkan aku. Aku juga sudah muak melihat tampangmu. Aku benci melihat laki-laki yang menjual harga dirinya hanya untuk bersenang-senang. Wanita celaka. Laki-laki pengecut. Kau hanya berani menghadapi seorang perempuan. Kau tidak akan berkutik jika kau berhadapan dengan suamiku, Kakang Rakuti. Aku tidak punya banyak waktu. Ayo. Ayo. Panji, kau mau apa? Ayo. Lepaskan. Tidak, Panji, lepaskan aku. Kau harus meninggalkan tempat ini segera. Ini perintah Gusti Ramapati. Ayo. Aduh, lepaskan tanganku. Ayo. Hei, kalau kau meronta-ronta, kalau kau berontak, badanmu akan sakit. Ayo cepat, ikut aku. Kurang ajar kau. Ayo. Lepaskan. Lepaskan aku. Ayo. Maaf Tuan Rabdeng, saya terpaksa membuat perempuan celaka ini pingsan. Dia terus melawan. Lihatlah, dia menggigit tangan saya. Sudahlah, Panji. Jangan banyak bicara. Naikkan ke atas kereta. Dan kau juga harus naik. Kaulah yang ditugaskan Gusti Ramapati untuk mengantar dua perempuan ini ke istana Kapopongan. Kau akan dikawal 40 orang prajurit, Panji. Baik, Tuan Rawadeng. Panji Ketawang dengan dibantu Rayuyu mengangkat tubuh si Tangsu, kemudian meletakkannya di atas kereta. Warapsari heran melihat wanita cantik yang tergeletak di sebelahnya. Dia lalu berpaling ke arah Rasemi. Siapa dia, Tuan Rasemi? Mengapa dia pingsan? Dia akan menjadi temanmu, Nyai Caparu. Kalian berdua akan menjadi wanita persembahan. Malam ini juga, kalian akan diantarkan ke istana Kapopongan. Iya, cukup. Kau bisa berangkat sekarang, Panji. Yuk, yuk, yuk.
menarik kereta yang ditumpangi Nyai Caparu atau Warapsari dan Si Tangsu. Sementara 40 orang prajurit mengawal di belakangnya. Nyai Caparu sedih sekali. Dia terus menatap Rasemi yang masih berdiri di depan pintu gapura. Tuan Rasemi, apakah saya bisa mempercayai kata-kata Tuan? Sampai kapan saya akan menjadi wanita persembahan? Dan apakah Tuan cukup setia menunggu kehadiran saya kembali? Nyai Caparu, akhirnya aku berhasil memperalat wanita cantik itu. Mudah-mudahan saja ada gunanya. Dia tidak tahu rupanya. Matanya memandang sedih kepadaku. Wah, dasar wanita bodoh. Mengapa kau percaya pada Rasemi? Aku sudah berbuat sesuatu untuk Gusti Ramapati. Barangkali ini sebuah jasa baik, dan setiap jasa pasti ada imbalannya. Sekarang aku tinggal menunggu perkembangannya. Aku yakin dapat mengambil hati pembesar kerajaan Majapahit itu. Kereta terus bergerak menyusuri jalan-jalan kota Raja Majapahit. Panji Ketawang duduk di atas kereta, memegang kendali kuda. Si Tangsu masih belum sadarkan diri. Sementara Nyai Caparu duduk merenung, hatinya sedih. Wanita jalir itu belum tahu nasib apa yang menunggu di depan sana. Setelah keluar dari perbatasan kota Raja Majapahit, Panji Ketawang mengambil arah kiri. Kereta menuju desa Kapopongan. Prabu Jayanegara mempunyai beberapa buah istana pesanggrahan. Salah satu di antaranya, istana pesanggrahan yang paling indah, ialah Istana Kapopongan. Istana Kapopongan terletak di desa Kapopongan, di sebuah kaki bukit yang udaranya sejuk. Menjelang tengah malam, Panji Ketawang sudah tiba di Istana Kapopongan. Kereta langsung memasuki pintu gerbang istana yang dijaga 2 orang prajurit bersenjata. Kereta berhenti di ruangan pendopo yang sangat indah, yang lantainya terbuat dari batu pualam. Prajurit. Ya, Tuanku Panji. Aku baru pertama kali datang ke tempat ini. Aku tidak tahu sama sekali suasana di Istana Kapopongan ini. Di mana sebaiknya kita tempatkan 2 orang perempuan itu? Terserah Tuanku Panji. Di Istana Kapopongan ini ada banyak puri. Puri apa itu? Yang ada di samping ruangan pendopo? Kalau tidak salah, itu puri Istaka. Puri Batu Pualam. Dan yang di sebelah sana itu, yang ada di sudut halaman, Puri Kamuning, Tuanku Panji. Lalu yang itu puri apa? Itu Puri Campakamala. Dan yang di sebelahnya lagi, Puri Kulirangan. Oh, baiklah. Sekarang panggil seorang temanmu. Angkat perempuan yang masih pingsan itu, dan tempatkan di Puri Campakamala. Sementara aku akan membawa yang satunya lagi ke Puri Kulirangan. Baik, Tuanku Panji. Memang, Istana Kapopongan adalah istana peristirahatan Sang Prabu Jayanegara yang paling indah dan paling megah. Untuk membangun istana itu, dibutuhkan tidak kurang dari 3.000 keping uang emas. Istana Kapopongan mempunyai banyak puri. Ada puri yang namanya Puri Manggalakita,
artinya lagu bahagia. Ada Puri Kamuning, ada Puri Kanduyuhan, ada Puri Ganitri Kundala, yang artinya karangan bunga mawar. 2 orang prajurit menggotong tubuh si Tangsu memasuki Puri Campakamala, yang artinya Puri karangan bunga cempaka. Sedangkan Panji Ketawang menuntun Nyai Caparu memasuki Puri Kulirangan, yang artinya Puri burung kutilang. Siapa namamu tadi? Nama saya Warapsari, Tuanku Panji. Warapsari. Kau tahu bukan, bahwa sekarang kau menjadi wanita persembahan. Suatu saat nanti, Gusti Prabu Jayanegara akan datang kemari. Kau harus dapat melayani beliau dengan baik. Bagaimana? Apakah puri ini cukup indah? Puri ini sangat indah, Tuan Panji. Saya belum pernah melihat bangunan seindah ini. Ya, tentu saja. Ini puri milik seorang raja. Jika seluruh kekayaan di desamu ditumpuk menjadi satu, belum cukup untuk membangun puri seperti ini. Nah, Warapsari, masuklah. Mulai malam ini, kau menjadi penghuni Puri Kulirangan. Iya, Tuan Panji. Terima kasih. Warapsari, di tempat ini kau tidak sendirian. Kau mempunyai seorang teman. Sekarang dia ditempatkan di Puri Campakamala. Kalau kau merasa bosan tinggal di ruangan ini, kau bisa datang ke Puri Campakamala. Apakah dia juga menjadi seorang wanita persembahan, Tuan Panji? Iya. Namanya Si Tangsu. Dia memang keras kepala. Aku sangat berterima kasih kepadamu jika kau dapat melunakkan hatinya. Hiburlah dia. Besarkan hatinya. Bujuklah agar dia mau melayani Gusti Prabu Jayanegara. Dan awas, Warapsari, jangan berbuat macam-macam. Kalian berdua di tempat ini dijaga ketat 40 orang prajurit. Jangan coba-coba melarikan diri. Aneh sekali perjalanan hidupku ini. Tiba-tiba saja aku berada di tempat seperti ini. Semalam aku masih tidur di atas ranjangku, di sudut desa Tumpi Angin. Dan sekarang, aku sudah berada di sebuah puri yang sangat indah. Indah sekali puri ini. Tiang-tiangnya berukir, lantainya terbuat dari batu pualam. Perabotannya bagus-bagus. Alangkah kayanya seorang raja. Dan barangkali puri ini hanya sebagian kecil dari kekayaan seorang raja. Indah sekali ranjang ini. Tapi apakah aku bisa tidur dengan nyenyak di ranjang seindah ini? Tuan Rasemi. Semua ini gara-gara Tuan Rasemi. Entah mengapa. Sekalipun sekarang aku tinggal di sebuah puri yang indah, hatiku senantiasa berdebar-debar. Kadangkala aku takut sekali. Aku takut menghadapi nasibku yang belum pasti. Prabu Jayanegara. Seperti apa laki-laki itu? Apakah dia seorang laki-laki yang sopan dan lembut? Atau barangkali dia seorang laki-laki yang berangasan? Ngeri sekali. Aku memang sudah biasa berhadapan dengan seorang laki-laki. Tapi seorang raja, seorang laki-laki yang paling berkuasa di Majapahit. Ngeri sekali membayangkan semua itu. Dewata Agung, berilah aku kekuatan. Mudah-mudahan saja aku tidak terlalu lama tinggal di puri ini. Aku lebih senang hidup berdampingan dengan Tuan Rasemi. Tuan Rasemi. Tuan Rasemi. Apakah dia benar-benar mencintaiku? Ataukah dia hanya ingin memperalat Nyai Caparu?
Kita tinggalkan sejenak istana pesanggrahan Prabu Jayanegara di desa Kapopongan. Malam semakin larut. Rasmi sudah tiba kembali di kaki Bukit Pangi. Dia tidak berani melewati pintu gerbang. Dia memilih jalan lain dengan melompati sebuah pagar di belakang asrama pendidikan. Hup! Kukira tak ada yang melihat kehadiranku. Suasana sepi sekali. Teman-temanku pasti sudah tidur semuanya. Dan Bapak Dang Arcarya Siwanata, beliau juga pasti sudah tidur. Sepertinya aman. Perlahan-lahan Rasmi berjalan menuju ke wismanya. Sekali waktu dia berjalan merunduk di balik tanaman perdu. Rasmi merasa lega. Sekarang dia sudah berdiri di depan pintu. Dia menengok ke sekelilingnya. Suasana tetap sepi. Tangan Rasmi meraih gagang pintu. Bapak Dang Arcarya Siwanata. Jangan gugup, Rasmi. Tenang saja. Maafkan saya, Bapak. Maafkan saya. Saya telah melanggar peraturan asrama pendidikan ini. Saya terlambat datang, Bapak. Dari mana saja kau? Ampun, Bapak. Saya pergi ke kota Raja Majapahit. Mau apa kau ke sana? Ampun, Bapak. Saya hanya ingin melihat-lihat suasana, Bapak. Bagus. Bagus sekali kelakuanmu, Rasmi. Di hari Buddha yang lalu, kau sudah terlambat datang. Dan sekarang, kau terlambat lagi. Kau memang pantas mendapat hukuman. Ampun, Bapak. Saya mengaku bersalah. Saya bersedia dihukum, Bapak. Besok kau akan melihat bagaimana sikapku menghadapi murid-murid yang tidak bisa ditertibkan. Sekarang kau boleh tidur. Pagi harinya, Dang Arcarya Siwanata mengumpulkan siswa-siswanya di tempat biasa. Sekali waktu pimpinan asrama pendidikan itu melirik ke arah Rasmi, dan Rasmi menundukkan wajahnya dalam-dalam. Dia memang benar-benar merasa bersalah. Anak-anakku semuanya, siswa-siswaku semua, kali ini aku ingin menerangkan soal isi kitab Kutara Manawa pasal 4. Coba Rasmi, apa isi kitab Undang-Undang Kutara Manawa yang berkenaan dengan pasal 4? Ampun, Bapak Dang Arcarya Siwanata. Pasal 4 kitab Undang-Undang Kutara Manawa menjelaskan mengenai 8 macam pencurian yang disebut astacora. Bagus. Sekarang dengarkan semuanya. Mencuri ialah mengambil barang milik orang lain secara diam-diam pada saat si pemilik barang sedang lengah. Saya kira pengertiannya sudah cukup jelas. Jadi kalau kalian menginginkan barang milik orang lain, kemudian setelah ada kesempatan baik, kalian mengambil barang itu dengan sengaja, maka perbuatan itu terkena sanksi-sanksi yang tercantum di dalam kitab Undang-Undang Kutara Manawa pasal 4 yang disebut astacora. Dan perbuatan itu harus diganjar dengan hukuman. Itu sudah pasti. Sebab kalau tidak, rasa keadilan tidak bisa ditegakkan. Tatanan masyarakat akan menjadi kacau balau. Tidak ada bedanya lagi orang bekerja bersusah payah dan orang yang senang bermalas-malasan.
Ada 8 macam pencurian yang dibagi menjadi 2 golongan. Sekarang golongan pertama. 1. Mencuri harta berupa uang. 2. Mencuri harta berupa barang-barang perhiasan. 3. Mencuri harta berupa ternak. 4. Mencuri harta berupa tanaman atau hasil panenan seseorang. Itu golongan pertama. Sekarang golongan yang kedua. 1. Mencuri harta milik istri sendiri. 2. Mencuri harta milik orang tua atau mertua atau saudara tua atau orang yang dianggap lebih tua. 3. Mencuri barang-barang milik masyarakat. 4. Mencuri barang-barang milik raja atau negara. Itulah 8 macam pencurian. Tapi 8 macam pencurian itu bisa diibaratkan sebuah pohon. Sedangkan pohon mempunyai cabang-cabang yang cukup banyak dan rumit. Sekarang aku akan mencoba membicarakan masalah cabang-cabang itu. Dengarkan baik-baik, Rasmi. Di pagi yang cerah itu, Dang Acarya Siwanata mengumpulkan siswa-siswanya di tempat seperti biasa. Sang Parinata atau pimpinan asrama sedang menjelaskan tentang isi kitab Undang-Undang Kutara Manawa pasal 4 yang disebut Asta Corah atau pencurian. 8 macam pencurian itu hanyalah berupa pohonnya saja. Sedang cabang-cabangnya masih banyak dan rumit. Sekarang aku akan mencoba menjelaskan beberapa di antaranya. Dengarkan baik-baik, Rasmi. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Dan kalian semuanya juga harus mendengarkan. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Kalian adalah para siswa pusat pendidikan calon tanda. Setelah lulus nanti, kalian akan bekerja membangun negara, mengabdi kepada negara dengan rasa tulus ikhlas dan kejujuran. Kejujuran. Ya, kejujuran. Inilah inti daripada segala macam perbuatan baik. Barang siapa yang tidak jujur, barang siapa senang selintat-selintut, pasti akan terjerumus melakukan perbuatan tercela. Perbuatan yang melanggar hukum. Ketidakjujuran adalah inti dari segala perbuatan jahat. Seorang pencuri pastilah jiwanya tidak jujur. Dan perbuatan yang tidak jujur pasti akan mendatangkan rasa tidak enak di dalam hati. Hukum alam ini berlaku untuk siapapun juga, termasuk raja. Suatu ketika, ada seorang pejabat kerajaan sampai hati menerima uang suap dari seorang saudagar kaya raya. Nah, baik si pejabat kerajaan itu ataupun si saudagar kaya, dua-duanya adalah pencuri busuk. Sebab apa? Sebab mereka tidak berani melakukannya secara terang-terangan. Mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Bukankah ini perbuatan seorang pencuri? Karena mereka tidak bisa berdalih apapun juga. Mereka boleh mengatakan perbuatan mereka berdasarkan suka sama suka, atau berdasarkan rasa tulus dan ikhlas. Itu bukan alasan. Itu hanyalah kedok. Itu hanyalah topeng untuk menutupi perbuatan mencuri keuntungan-keuntungan pribadi. Dan orang-orang seperti itu pasti gentar berhadapan dengan hukum yang berlaku. Ada contoh lagi. Seorang pejabat telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk menolong sanak famili. Ini juga tergolong perbuatan mencuri. Sebab perbuatan itu dilakukan diam-diam, persis seperti perilaku seorang maling. Jelas perbuatan itu akan merugikan banyak pihak.
bukan hanya negara dan raja yang akan dirugikan, tapi juga masyarakat dan rakyat banyak. Orang-orang seperti ini berbahaya sekali. Mereka harus dikenakan sanksi hukuman yang berat. Mereka bisa menghancurkan negeri Majapahit dari dalam. Mereka akan menghambat langkah majunya pembangunan. Mereka akan membakar habis semangat rakyat yang ingin membangun negerinya sendiri. Sekarang ada satu contoh lagi. Semalam, salah seorang di antara teman kalian telah melakukan pencurian. Dia memasuki asrama pendidikan ini dengan melompat pagar, menghindari pintu gerbang penjagaan. Dia berjalan mengendap-endap. Dia menengok ke kiri, ke kanan. Dia takut perbuatannya diketahui orang. Dia takut berhadapan dengan peraturan. Untung aku segera bisa menangkap basah perbuatan temanmu itu. Ya, dia memang tidak mengambil apa-apa. Dia hanya mengambil waktu. Dia hanya mencuri waktu. Sementara siswa-siswa yang lain sudah tidur dengan nyenyak, istirahat dengan nyaman, karena besok pagi harus belajar lagi. Temanmu itu masih keluyuran di mana-mana. Aku paling benci melihat pelanggaran seperti ini. Di sini aku ditunjuk menjadi guru kalian. Aku dipercaya membimbing kalian, supaya kalian nanti dapat menjadi para tanda yang bertanggung jawab, yang bisa mengabdi dengan baik kepada negara dan raja, yang mempunyai sikap serta pribadi tangguh. Karena itu aku harus bertindak dengan tegas. Bukan untuk siapa-siapa. Kalau peraturan harus ditegakkan, itu adalah untuk kalian sendiri, untuk kemajuan kalian. Sebab kalau aturan di asrama ini tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, kalian boleh bebas melakukan apa saja, tidak ada lagi tata tertib, tidak ada lagi kewibawaan, tidak ada lagi pengertian, semuanya menjadi pencuri. Maka dalam sekejap, pusat pendidikan calon tanda ini akan bubar. Dan kalau pusat pendidikan seperti ini tidak ada lagi, kalian dapat membayangkan apa yang terjadi di negeri kita ini. Aku yakin Majapahit akan segera bangkrut. Nah, aku tidak perlu tedeng aling-aling. Aku akan segera menunjuk hidung temanmu yang telah sampai hati mencuri kewibawaan asrama pendidikan ini. Rasemi. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Bagaimana sekarang? Ada yang ingin kau sampaikan untuk membela diri? Aku sudah mengadilimu di depan teman-temanmu. Kalau kau merasa perlu untuk membela diri, majulah ke depan. Katakanlah sesuatu kepadaku, dan juga kepada teman-temanmu. Ampun, Bapak. Saya merasa bersalah. Saya menyesal sekali. Saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan seperti itu lagi, Bapak. Ampun, Bapak. Saya sanggup dihukum karena kesalahan saya. Harus. Kau memang harus dihukum karena kesalahanmu. Sekarang juga, pergi ke kandang Wijung. Dan kalian semuanya harus ikut. Kalian harus menyaksikan bagaimana aku menghukum seorang pencuri busuk. Rasemi dan teman-temannya segera bangkit. Mereka melangkah ke kandang Wijung. Sementara Dang Acarya Siwanata sudah berjalan lebih dulu. Tangannya menggenggam sebuah praloda. Praloda adalah cambuk kecil yang bagian ujungnya dibungkus logam. Rasemi. Iya, Bapak. Ayo berlutut. Iya, Bapak. Menghadap ke sebelah sana. Iya, Bapak. Ya, begitu. Cukup. Lihat anak-anak. Inilah hukuman bagi seorang pencuri. Iya. Iya. Nah, mengapa kau mengerang? Apakah punggungmu terasa sakit? Iya, Bapak. Sakit sekali rasanya. Hatiku jauh lebih sakit.
Ya, lihatlah anak-anak. Lihatlah wajah seorang pencuri ini. Kalau perbuatannya kubiarkan, dia akan menjadi pencuri yang lebih berbahaya. Lebih besar lagi. Lebih banyak lagi yang dicuri. Dan akhirnya seluruh kekayaan Majapahit akan ditelan. Punggung Rasmi menggeletar setiap kali ujung cambuk menerpa punggungnya. Darah memercik keluar membasahi pakaiannya. Rasmi masih berlutut, sementara teman-temannya berdiri agak jauh. Dan mereka menunggu apa yang akan dilakukan Dang Acarya Siwanata selanjutnya. Itulah hukuman yang pertama, Rasmi. Sekarang dengar hukumanmu berikutnya. Iya, Bapak. Saya memang bersalah. Saya pantas dihukum. Nah, buka matamu. Lihat. Bangunan apa itu? Jawab. Bangunan apa yang ada di depanmu itu, Rasmi? Ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata. Bangunan itu namanya Kandang Wijung. Tahu apa artinya Wijung? Babi. Wijung artinya babi. Bangunan itu memang sengaja dibuat untuk mengurung seekor atau 2 ekor babi. Dan siswa sekalipun dia berwujud manusia, kelakuannya bisa saja seperti seekor babi. Itulah kelakuanmu sekarang ini. Karena itu, kau pantas mendekam di kandang Wijung. Ayo anak-anak, seret Rasmi. Masukkan ke kandang Wijung. 2 orang siswa segera maju ke depan. Mereka kemudian menyeret Rasmi dan memasukkannya ke kandang Wijung. Dan setelah itu, mereka menutup pintu kandang. Nah, Rasmi, inilah hukumanmu yang kedua. Dengar baik-baik. Kau akan kusekap di kandang Wijung 3 hari lamanya. Kau tetap mendapat jatah makananmu seperti biasa. Tapi kau kehilangan uang saku. Seekor babi tidak pernah memperoleh uang saku. Kau tahu kelakuan dan watak seekor babi? Dia senang nubras-nubras. Dia berlari tanpa melihat kiri kanan. Dia makan dengan rakus. Dan dia mengendus apa saja. Seekor babi adalah seekor binatang yang sangat kaku. Punggungnya masih terasa sakit. Sakit, panas dan pedih. Seorang pelayan datang mengantarkan makanan. Tapi Rasmi sama sekali tidak bernafsu untuk makan. Seleranya tiba-tiba saja hilang. Memang salahku sendiri. Aku tahu apa yang dilakukan Bapak Dang Acarya Siwanata adalah demi kebaikanku. Aduh, dia seorang guru yang benar-benar bijaksana. Bijaksana dan tegas dalam seluruh tindakan. Dia pantas memimpin asrama pendidikan ini. Nyai Caparu. Nyai Caparu. Oh, apa yang dialami wanita jalir itu sekarang? Mudah-mudahan saja dia mampu menyenangkan hati Prabu Jayanegara. Aku telah menjalankan rencanaku dengan baik. Sekalipun sekarang terpaksa meringkuk di kandang Wijung. Tapi aku puas. Aku tinggal menunggu perkembangan selanjutnya. Aduh. Sakit sekali punggungku. 10 kali cambuk Bapak Dang Acarya Siwanata menggeletar di punggungku. Aduh. Mudah-mudahan semua ini ada gunanya.
Hari mulai gelap ketika sebuah kereta yang indah meluncur meninggalkan pintu gerbang alun-alun Istana Majapahit. Kereta itu bergerak menyusuri jalan-jalan kota Raja Majapahit. Sekitar 200 orang prajurit mengawal di belakangnya. Setelah meninggalkan batas kota Raja Majapahit, kereta bergerak agak lambat karena jalanan yang berlubang-lubang. Kereta terus meluncur. Tak lama kemudian iring-iringan itu sampai di desa Kapopongan. Kereta langsung memasuki pintu gapura Istana Kapopongan. Panji Ketawang dengan sigap melompat dari atas kereta, kemudian membuka tenda penutup kereta. Seorang laki-laki keluar dari kereta dan melangkah turun. Panji Ketawang membungkuk dengan hormat di depan laki-laki itu. Ampun Gusti Prabu, hamba siap mengantarkan Gusti Prabu. Di mana kau tempatkan mereka, Panji? Di sana Gusti Prabu, di Puri Campakamala dan Puri Kulirangan. Kulirangan. Pasti isinya seekor burung kutilang yang indah bulu-bulunya. Benar Gusti Prabu. Jika Gusti Prabu berkenan ingin melihatnya, marilah hamba antarkan. Baiklah, antarkan aku ke Puri Kulirangan. Aku ingin mendengarkan merdunya suara burung kutilang. Laki-laki tua itu melangkah perlahan-lahan. Ternyata dia adalah Sang Prabu Jayanegara sendiri. Panji Ketawang berjalan mengiringi di belakang beliau, sementara beberapa orang prajurit mengawal mereka. Tak lama kemudian, Sang Prabu sudah berdiri di belakang pintu Puri Kulirangan. Nah, kau boleh pergi, Panji Ketawang. Aku tidak butuh kau temani lagi. Baik Gusti Prabu. Ayo prajurit, kalian berjaga-jaga di sekitar puri ini. Sementara yang lain berjaga-jaga di pintu gerbang. Prabu Jayanegara melangkah ke dalam puri. Beliau tertegun sesaat lamanya. Nyai Japaru duduk di tepi ranjang berukiran indah. Wanita jalir itu terkejut melihat seorang laki-laki tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu. Sang Prabu tersenyum kepadanya. Kaukah penghuni Puri Kulirangan ini? Jangan takut, jangan takut. Aku bertanya padamu. Kaukah penghuni Puri Kulirangan ini? Iya, hamba disuruh tinggal di puri ini. Siapa namamu? Nama hamba Warapsari. Kau pasti belum mengenal siapa diriku. Maaf, hamba memang belum mengenal siapa Gusti. Hamba belum bertemu dengan siapa-siapa semenjak tinggal di puri ini. Nah, kalau begitu, marilah kita berkenalan. Namaku Jayanegara. Nyai Japaru tersentak, matanya terbelalak lebar. Tiba-tiba wanita cantik itu menjatuhkan tubuhnya di lantai puri. Badannya menjadi gemetaran. Gusti Prabu, ampunilah hamba Gusti. Hamba tidak tahu. Hamba tidak tahu bahwa Gusti adalah Sang Prabu Jayanegara. Bangunlah, Warapsari. Bangunlah. Aku tidak bisa melihat wajahmu kalau kau menundukkan kepalamu begitu. Bangun, dan tataplah aku. Bagus. Ya, begitu. Warapsari. Iya, Gusti Prabu. Kau pasti tahu mengapa kau ditempatkan di puri yang indah ini. Hamba tahu, Gusti Prabu. Hamba diizinkan tinggal di Puri Kulirangan ini untuk melayani Gusti Prabu Jayanegara. Hati-hati, Warapsari. Kau berada di tempat ini bukan untuk melayani seorang laki-laki biasa. Aku adalah Raja Majapahit. Puri yang indah ini adalah milikku. Semuanya milikku. Kalau kau dapat menyenangkan hatiku, derajatmu akan naik. Dan kau tidak akan menjadi wanita biasa lagi. Dalam sekejap, aku dapat merubah nasibmu, Warapsari. Iya, Gusti Prabu. Hamba percaya segala perkataan Gusti Prabu Jayanegara. Sebab Gusti Prabu adalah penguasa kerajaan Majapahit ini. Nah,
Warapsari, berdirilah. Kemarilah. Tuntunlah aku ke ranjang, ya. Ayo. Kau sudah lama berlutut di situ. Sekarang berdirilah. Marilah kita berjalan bersama-sama menuju ranjang. Iya, Gusti Prabu. Nyai Caparu bangkit perlahan-lahan, sementara Sang Prabu Jayanegara masih berdiri tegak di depan pintu puri. Nyai Caparu menundukkan wajahnya. Sang Prabu Jayanegara tersenyum. Kemudian Raja Muda itu menjamah bahu Nyai Caparu, dan mereka melangkah bersama-sama ke ranjang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.